Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Meli dengan NIM 231002662, Prodi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warna. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang paragraf efektif. Oke, jadi paragraf efektif. Paragraf berasal dari bahasa Yunani para yang memiliki arti sebelum dan graphein yang berarti menulis. Paragraf merupakan gagasan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang memiliki satu kepaduan pikiran. Jadi secara umum definisi dari paragraf adalah suatu bahasa yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, di mana kalimat-kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh baik secara sematik dan sintaksis. Selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi dari paragraf efektif. Fungsi dari paragraf efektif terbagi menjadi dua, yaitu fungsi bagi penulis dan fungsi bagi pembaca. Yang pertama, agar tulisan tersusun secara sistematis. Yang kedua, membantu penulis mengembangkan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, memudahkan penulis dalam mengorganisasikan gagasan. Dan yang terakhir, yaitu paragraf dijadikan sebagai batas antar bab satu dengan bab lainnya. Berikutnya fungsi paragraf bagi pembaca, yaitu memudahkan pengertian dengan adanya gagasan-gagasan yang dipilih. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri dari paragraf. Secara umum, ciri-ciri dari paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki gagasan utama atau pokok sebagai topik dalam pengembangan paragraf. Yang kedua, topik ditulis dalam satu kalimat utama sebagai gagasan utama dalam penulisan paragraf. Yang ketiga, paragraf juga terdapat beberapa kalimat penjelasan yang berisikan secara detail penjelasan dari kalimat utama. Dan yang terakhir, paragraf dituliskan 5 ketukan pada barisan pertama penulisan paragraf. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jenis paragraf berdasarkan fungsi. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf isi. Dan yang ketiga, paragraf penutup. Selanjutnya, yang kedua, jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Jadi jenis-jenis berdasarkan isinya di sini terbagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama paragraf eksposisi, yang kedua paragraf deskriptif, yang ketiga paragraf persuasi, yang keempat paragraf argumentatif, yang kelima paragraf naratif. Oke, yang paling terakhir di sini ada jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Jadi di sini terbagi menjadi 3 poin, yaitu poin pertama paragraf deduktif, poin kedua paragraf induktif, dan poin yang terakhir yaitu paragraf deduktif induktif. Oke, selanjutnya ada pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan suatu cara penulisan untuk mengembangkan gagasan utamanya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Pengembangan paragraf menuntut kemampuan penulis untuk memperinci gagasan utama ke dalam gagasan-gagasan bawaan atau penjelasan sehingga menjadi sebuah paragraf yang urut dan teratur. Oke, selanjutnya ada pola-pola paragraf. Yang pertama ada pola alamiah. Jadi pada pola alamiah merupakan paragraf yang dikembangkan secara kronologi menurut susunan waktu. Kemudian ada analogi. Analogi adalah sebuah pengembangan paragraf dengan memberikan sebuah ilustrasi khusus tentang suatu yang dituliskan dalam karangan. Oke, selanjutnya ada definisi. Definisi adalah cara penulis untuk memberikan definisi formal yang diperlukan untuk mengembangkan pokok pikiran. Selanjutnya ada klasifikasi, di mana klasifikasi merupakan pengembangan topik utama dengan cara mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan sifat ataupun ciri-ciri tertentu. Yang terakhir ada sebab akibat. Jadi pada sebab akibat ini, paragraf dapat memuat suatu sebab dan beberapa akibat atau sebaliknya. Intinya, penguasaan teknik penyusunan paragraf secara efektif dalam bahasa Indonesia menjadi kunci keberhasilan mahasiswa dalam menyusun karya tulis ilmiah. Sekian dan terima kasih video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.